Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala ayatihi ibratan lil mu'tabirin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Yang bermakna telah ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan, budi pekerti yang baik. Dalam ayat yang lain Allah taala juga berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya wahai engkau Muhammad berada di atas akhlak adab yang mulia. Tak ada kata yang terbaik, tak ada kata yang terpantas yang bisa kita ungkapkan untuk memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain bersolawat kepadanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi asyra." Sesiapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah Ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Makna solawat Allah kepada hamba-hambanya adalah Allah Ta'ala bagi rahmat. Semakin banyak, semakin kita buat bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin Allah Ta'ala bagi kepada kita rahmat. Oleh karenanya rahmat itulah yang kita nak, rahmat itulah yang kita tunggu-tunggu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, di antara rahmat Allah Ta'ala akan dibagi kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Dijelaskan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah, yakni di masjid ataupun surau. Apa yang mereka lakukan? Yatsluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Berkumpul untuk belajar agama, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka kalau sudah demikian, Allah Ta'ala akan bagi kemuliaannya. Di antaranya Allah Ta'ala akan bagi rahmatnya. Illa nazalat alaihimus sakinah, dicucuri oleh Allah Ta'ala ketenangan jiwa. Wa ghasyyathumur rahmah, dibagi rahmatnya. Wa hafathumul malaikah, dibanggakan oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Ta'ala akan menyebut nama-nama orang yang hadir di majelis ilmu di langit, di hadapan para malaikat, makhluk yang mulia, makhluk yang suci. Oleh karena itu, kita hari ini tercegah. Tak boleh kita datang Mekah, tak boleh kita datang Madinah
Hampir 2 tahun itu kita rasakan sebab adanya pandemik dan banyak halangan-halangan lain. Padahal kalau kita pergi Mekah, kita singgah di Madinah. Di Madinah kita pergi Masjid Nabawi, ada satu tempat yang sangat kita tunggu-tunggu. Kita berdoa, bermunajat, meminta kepada Allah Ta'ala pada satu tempat dalam Masjid Nabawi tersebut yang dinamai Raudhah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tidaklah di antara rumah dan mimbarku ada satu taman dari taman surga, yaitu raudhah yang kita berebut untuk nak masuk ke sana. Itu tempat mustajab, tempat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bermunajat. Hampir 2 tahun tak boleh kita pergi ke sana. Tetapi kita masih boleh mendapatkan raudhah yang lain. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian lalu taman-taman surga, maka ambillah kenikmatannya. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Sahabat-sahabat Nabi bertanya, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Qal hilaqudz dzikri wa qila majalisul ilmi. Yang dinamai taman-taman surga adalah majelis zikir. Yang dinamai taman-taman surga adalah majelis ilmu. Kita duduk di masjid ini, kita duduk di atas karpet. Pada hakikatnya kita duduk di dalam taman surga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan kebaikan-kebaikan pada kita dengan menuntut ilmu. Allah Ta'ala bagi kepada kita derajat yang tinggi, diampuni dosa-dosa kita semua, dijadikan kita orang-orang yang tawadhu, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibimbing dengan hidayahnya sampai akhir hayat kita. Allah Ta'ala wafatkan dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tuan dan puan rahimakumullah, melanjutkan kuliah kita kitab Al-Arba'in An-Nawawi, himpunan 40 hadis pokok syariat Islam yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Mengenai hadis-hadis Nabi adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna hadis ataupun sunnah. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari perkataannya, ataupun perbuatannya, ataupun persetujuannya, atau sesuatu yang disandarkan kepada sahabat-sahabatnya, ataupun kepada para tabi'in, orang-orang yang mengikuti sahabat Nabi. Orang yang belajar hadis adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka satu hadis saja, setiap nama Rasulullah itu diucapkan, kita bersolawat kepadanya. Dalam satu hadis boleh puluhan kali bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah, adalah orang yang paling utama, orang yang paling dekat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kelak pada hari kiamat. Kita melanjutkan hadis Nabi dari kitab Al-Arba'in, hadis ke-13. Maaf, hadis ke-12. Al-haditsu tsani asyar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu wa hakadha. Hadis ke-12 ini diriwayatkan oleh seorang sahabat jalil, sahabat yang mulia, yang sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya. Sahabat Abu Hurairah adalah di antara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis. Tak semua sahabat Nabi
banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tengok jumlah sahabat Nabi itu sangat banyak, hampir kepada 124.000 sahabat-sahabat Nabi. Tetapi dari ratus ribu sahabat Nabi tersebut, yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi adalah 7 orang saja. Dan 7 orang itu dijuluki sebagai al-mukthiruna fi riwayatil hadis. Orang-orang yang sangat banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan oleh para ulama pakar hadis di dalam kitab Mustalah, 7 orang tersebut. Yang pertama, sahabat Abu Hurairah. Yang kedua, sahabat Abdullah bin Amr. Yang ketiga, sahabat Ibnu Abbas. Yang keempat, sahabat Ibnu Mas'ud. Yang kelima, sahabat Anas bin Malik. Yang keenam, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Dan yang ketujuh, sahabiyah Aisyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini menunjukkan kepada kita dari 7 orang itu, mereka sangat-sangat senantiasa menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak keadaan. Nah, hari ini kalau kita nak mendapatkan banyak ilmu, kita nak mendapatkan ridha Allah, kita nak mendapatkan banyak kebaikan, maka apa kata Imam Syafi'i untuk dapatkan hal tersebut? Salasatun tazidu fil aqli. Ada 3 hal yang boleh menjadikan kita smart, mendapatkan banyak kebaikan, mendapatkan pahala yang luar biasa. Yang pertama, mujalasatul ulama. Banyaknya kita duduk bersama para ulama. Duduk dengan para ulama bukan hanya ngeteh ataupun ngopi. Duduk dengan para ulama adalah mengambil ilmu dari mereka. Tidaklah ulama melakukan satu perbuatan, melainkan itu berdasarkan Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nazratun ila alimin ahabbu ilayya min ibadati sanatin qiyamiha wa siyamiha. Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menengok wajah seorang ulama lebih aku cintai dibandingkan melaksanakan ibadah sunnah 1 tahun lamanya, melaksanakan puasa sunnah qiyamul lail 1 tahun lamanya. Betapa penting peranan ulama khususnya dalam menyebarkan hadis-hadis Nabi, sehingga hari ini kita boleh mendapatkan manfaat yang besar dari himpunan kitab-kitab para ulama. Itu karena ulama adalah pewaris para nabi dan ulama yang sangat memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat Abu Hurairah adalah salah seorang sahabat Nabi yang dia juga termasuk ulama besar dari kalangan sahabat. Karena sebab di zaman sahabat Nabi tak semua sahabat itu ulama. Ada yang ulama, ada yang orang biasa. Tapi perlu kita yakini zaman sahabat Nabi adalah zaman yang terbaik. Zaman sahabat Nabi orang-orangnya adalah muttaqin, orang-orang soleh yang bertakwa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji dalam hadis riwayat Bukhari, dijelaskan khairun nasi qarni, tsummal ladina yalunahum, tsummal ladina yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah zaman, kemudian zaman setelahnya, kemudian zaman setelahnya. Jadi 100, 200, 300 hijrah adalah zaman yang terbaik mendapat pujian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hari ini yang baik menjadi baik, yang tak baik mudah-mudahan kita doakan juga menjadi orang-orang baik. Masyaallah muslimin, tuan dan puan rahimakumullah. Kita tengok dalam setiap kitab hadis, baik itu hadis terkait adab, hadis-hadis ahkam, hadis terkait tazkiyatun nafs, maka kita akan jumpai nama sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis Nabi. Hadis ini adalah hadis menjelaskan kepada kita
tentang kebaikan Islam seorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara kebaikannya Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, adalah meninggalkan perkara yang tak patut, meninggalkan perkara yang tak pantas. Tuan dan puan rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah Ta'ala ke muka bumi bukan hanya untuk mengajarkan syariat, bukan hanya sebagai seorang kekasih Allah yang membawa mukjizat Al-Quran, bukan hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh bagi kita atas amal-amal kebajikannya, tapi juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi suri tauladan yang sempurna bagi kita untuk kita ikuti, baik zahir ataupun batin. Orang Islam kena meninggalkan hal-hal yang tak pantas bagi dirinya, dan itu adalah bagian kesempurnaan iman. Karena di dalam cabangan-cabangan iman terdapat banyak sekali hal-hal yang boleh menjadikan kita orang-orang takwa. Cabangan-cabangan iman terdapat dari mulai 60 bilangannya sampai kepada 70. Bahkan Al-Imam Al-Baihaqi menghimpun cabangan-cabangan iman di dalam kitabnya sampai kepada 77 cabangan iman. Oleh itu, kitab tersebut dinamai Syu'abul Iman. Di antara cabangan iman tersebut, apabila kita tinggalkan, boleh kita menjadi murtad, keluar dari Islam. Contoh, orang yang meyakini ada Tuhan selain Allah, maka boleh dia keluar dari Islam. Orang yang meyakini ada Nabi selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka boleh dia keluar dari Islam. Orang yang tak mempercayai surga dan neraka itu ada, maka boleh dia keluar dari Islam. Itu cabangan iman yang kena kita letakkan dengan full keyakinan. Tak boleh ada pun sedikit keraguan. Yang kedua, ada cabangan iman yang apabila kita tak buat, maka akan berdosa besar. Tak buat sholat, berdosa besar. Tak puasa Ramadan, berdosa besar. Kecuali ada uzur syar'i. Kemudian, ada orang yang buat judi, berdosa besar. Orang minum khamar, berdosa besar. Maka kena kita tinggalkan, dan itu bagian ketakwaan. Yakni mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang ketiga, ada cabangan iman. Apabila kita tinggalkan, akan menjadi cacat iman tersebut. Tak sempurna iman tersebut. Maka adab dan akhlak itulah yang bagian dari kesempurnaan Islam seseorang. Meninggalkan hal yang tak pantas, tak buat satu hal yang tak patut, itu adalah bagian dari iman karena terkait dengan adab dan akhlak. Hari ini kalau kita tengok ilmu agama banyak, yang mengajarkan ilmu pun banyak, tapi sedikit sekali yang mengajarkan ilmu agama, dia juga mengajarkan adab dan akhlak. Kita tengok ada seorang alim yang memviralkan keburukan orang alim lainnya. Karena ada perbezaan pendapat, kita tak boleh menjatuhkan satu sama lain dengan terang-terangan. Bahkan banyak sekali orang yang mengajarkan ilmu agama tak mencontohkan akhlak Nabi. Orang yang alim, orang yang hafiz Al-Quran tak mencontoh akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ini sangat penting, ini sangat ditekankan. Karena menjadi seorang alim, menjadi seorang ahli ilmu, menjadi seorang hafiz Al-Quran, hukumnya fardu kifayah. Apabila di satu tempat sudah ada hafiz Al-Quran, di satu tempat ada seorang alim, maka gugur kewajiban tersebut bagi orang yang lain. Karena itulah fardu kifayah. Tetapi berakhlak yang baik,
berakhlak macam akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mempunyai adab yang mulia, itu hukumnya adalah fardu ain. Setiap kita kena ikhtiar berusaha untuk memperbaiki diri, untuk bukan hanya memperbaiki zahir, tetapi juga memperbaiki batin. Memanglah awal permulaan hidayah itu dengan kita memperbaiki zahir, macam menghidupkan sunnah Nabi, baik sunnah qauliyah yang disabdakan oleh Nabi kita buat, sunnah fi'liyah yang dibuat Nabi kita pun buat, sunnah takririyah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setuju dengan apa yang dibuat sahabat, boleh kita untuk membuatnya. Mulai dari surah Nabi, kita tengok bagaimana fisikal Nabi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pakai imamah, maka kita boleh memakai imamah, hukumnya sunnah digalakkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pakai jubah, baju yang beliau sukai. Dalam Riyadus Shalihin dijelaskan, kana ahabbu thiyab inda Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam al-qamis. Pakaian, baju yang paling dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah baju jubah ataupun gamis. Tapi apakah setakat itu kebaikan Islam seseorang? Hanya memperbaiki zahirnya saja, memperbaiki fisikal saja, maka itu adalah baru permulaan hidayah. Yang lebih penting daripada itu, bagaimana kita mencontoh amal Nabi dan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang di luar sana tak menengok tahajud kita. Orang di luar sana tak tahu berapa ratus ribu kita berderma. Orang di luar sana tak mengetahui kita tengah puasa sunat. Tapi orang di luar sana akan menilai baik buruknya diri kita ketika kita baik dan tak baik dalam muamalat muasyarah. Orang yang pakai baju jubah, orang yang pakai baju muslim kena berakhlakul karimah. Walaupun jubah tak pakai, kena berakhlakul karimah. Maka ini adalah di antara kebaikan seorang muslim meninggalkan hal-hal yang tak patut, yang tak pantas baginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum li ahli. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, sesungguhnya bagian dari kesempurnaan iman seseorang adalah berakhlak yang baik. Sesungguhnya di antara kesempurnaan iman seorang muslim adalah dia berlaku lembut kepada ahli keluarganya, dia buat lembut kepada orang rumahnya. Hari ini banyak yang lembut di luar, kepada kawan ia lembut, kepada partner bisnis ia lembut, kepada jiran ia lembut, tapi kasar kepada orang rumahnya. Kata-katanya tak boleh lembut kepada orang rumahnya. Sikit-sikit hal yang kecil menjadi besar. Dan itu adalah bukan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sahabat-sahabat Nabi itu merasakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah lembut, maka ketahuilah bahwa ahli keluarga Nabi, istri-istri Nabi, mereka menyaksikan kelembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Maka bulan depan naikkan uang belanja istri. Nah, yang di belakang orang perempuan mulailah tersenyum. Uang belanja nak naik bulan depan. Itu termasuk kebaikan untuk ahli keluarga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Di zaman sebelum Islam hadir di tengah orang-orang Arab, betapa jahiliyahnya mereka. Kita tengok orang-orang Arab dulu sebelum datangnya Islam, mereka membunuh anak-anak perempuannya hidup-hidup. Karena anak perempuan itu adalah bagian dari aib, bagian yang tak baik di dalam family-nya.
Sebelum Islam datang kepada Arab, kita tengok ada seorang wanita hamil lalu. Kemudian ada dua orang lelaki. Lelaki yang pertama dia kata, tengok perempuan hamil itu. Kira-kira anak di dalam perut itu perempuan atau lelaki? Yang satu jawab lelaki, yang satu jawab perempuan. Maka tak tunggu perempuan tersebut melahirkan, terus dia belah perut perempuan tersebut. Banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hari ini akhlak dan adab itu telah ditinggalkan, khususnya kaum muslimin, khususnya para pemuda. Tahun 80, tahun 90, kita tengok kuliah-kuliah masih sangat sedikit. Tahun tersebut ulama-ulama pun susah nak jumpa. Kita nak bertanya pun susah. Hari ini 2022, kuliah banyak, ulama-ulama bertebar luas. Nak pergi kuliah di mana-mana pun boleh. Kuliah subuh, setiap masjid surau buat kuliah tersebut. Bahkan lepas kuliah ada breakfast yang berbeza-beza. Kat sini nasi lemak, di sana nasi Arab, di sana tom yum, macam-macam breakfast boleh kita pilih. Tetapi ketahuilah tuan dan puan rahimakumullah, orang yang hidup, yang terlahir tahun 80, tahun 90, akhlak dan adabnya jauh lebih baik dibandingkan anak hari ini. Padahal anak hari ini kita tengok education dia tinggi. Sarjana muda, master, PhD. Tapi anak-anak hari ini tak boleh memuliakan orang tuanya. Anak-anak hari ini mereka meremehkan orang lain sebab status sosial. Orang tua boleh menjaga 10 anak, tapi 10 anak tak boleh menjaga satu orang tua. Betapa pentingnya akhlak dan adab di dalam kehidupan umat Islam, dan kejayaan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dengan sempurnanya agama Islam. Kita tak buat hal yang tak pantas, kita meninggalkan hal yang tak patut. Maka ulama-ulama dahulu mereka sukses, mereka berjaya bukan karena ilmu agama, bukan karena kealimannya, tetapi karena mereka memprioritaskan adab dan akhlak. Bagaimana cara bercakap, bagaimana cara berhadapan dengan orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, bagaimana kita berjumpa dengan para ulama. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yukrim kabirana wa lam ya'rif syarafa ulama'ina haqqah. Tak dijadikan dari golongan umatku orang yang tak menyayangi orang muda, tak menghormati orang tua, dan tak memuliakan para ulama. Jadi kena kita kawal hari ini para ulama, kena kita kawal orang yang hafal Al-Quran, kena kita kawal ahli ilmu. Karena sesungguhnya dunia ini belum lagi kiamat, dunia ini masih tetap eksis. Pagi akan timbul sesuai waktunya, malam akan datang sesuai waktunya, karena sebab masih banyak para ulama yang mengusahakan perkara-perkara akhirat. Masih banyak para ulama yang menunjukkan kepada kita akhlak yang baik, adab yang mulia. Kalaulah kita hari ini tak boleh beribadah banyak-banyak, kita terhad untuk buat satu ibadah macam umat-umat terdahulu. Tengok zaman Bani Israel. Bani Israel itu punya umur 400-500 tahun. Setiap hari buat ibadah 200 rakaat. Bani Israel puasa hampir 1 tahun penuh. Hari-hari berpuasa. Kita tengok zaman ini, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam?
a'mara ummati baina sittin wa sab'ina sanah. Umur umatku di antara 60-70 tahun saja. Berapa tahun Nabi SAW wafat? 63 tahun. Bermakna umur kita lebih daripada 63, Allah Ta'ala telah bagi bonus. Allah Ta'ala telah bagi kelebihan yang mesti kita syukuri. Tetapi umat hari ini, walaupun umurnya tak panjang, 60-70 tahun saja, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dihadirkan Nabi SAW yang keislamannya, keimanannya, akhlak dan adabnya boleh kita contoh 24 jam. Inna athqala ma wuzina fi mizanil mu'min yaumal qiyamati khuluqun hasan. Sesungguhnya perkara yang akan memberatkan timbangan akhirat seorang muslim pada hari kiamat nanti adalah akhlak yang baik. Kalau kita tak boleh buat tahajud 100 rakaat, 2 rakaat pun 1 minggu sekali. Tahajud jarang, terkejut banyak. Kalau kita tak boleh berderma puluh ratus ribu, berderma pun yang keluar warna biru, warna hijau. Warna biru 1 ringgit, warna hijau 5 ringgit. Paling tidak jamaah sekalian, kita sempurnakan adab dan akhlak kita mencontoh Nabi SAW. Karena adab dan akhlak itu akan memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Adab dan akhlak itu akan membantu kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah yang dijaga oleh ulama-ulama terdahulu. Itulah yang diusahakan oleh ulama-ulama terdahulu sehingga sampai saat ini ilmu mereka masih boleh kita rasakan. Karena apa? Karena keikhlasan para ulama. Karena apa? Karena adanya mereka menjunjung tinggi adab dan akhlak. Al-Imam An-Nawawi menulis kitab Al-Arba'in An-Nawawi ini sudah dari abad 6, masa 600 Hijrah. Tetapi kitab ini boleh lagi kita rasakan manfaatnya sudah ratus-ratus tahun. Ada orang tulis buku, kan? Buku tersebut viral, 1 tahun viral, 2 tahun, 3 tahun, lepas itu tak viral lagi, menghilang. Tapi buku-bukunya, kitab-kitabnya para ulama, maka sampai hari ini masih sangat viral, menjadi rujukan seluruh dunia. Karena keberhasilan mereka, diterimanya mereka oleh Allah Ta'ala, sebab kesempurnaan Islam. Dan di antara kesempurnaan Islam tersebut adalah memprioritaskan adab dan akhlak. Qala li Makhlad ibnul Husain, nahnu ila kathirin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal hadis. Makhlad bin al-Husain berkata kepadaku, yakni Ibnu Mubarak, kami lebih berhajat kepada adab yang banyak ketimbang berhajat kepada hadis yang banyak. Seorang ulama yang dijelaskan di sini Ibnu Mubarak, guru daripada Imam Al-Bukhari. Ibnu Mubarak pernah berkata, aku mempelajari adab selama 30 tahun. Kemudian aku mempelajari ilmu agama, ilmu syariat selama 20 tahun. Kalau kita hari ini baru kuliah 5 tahun, belum dari setengah dari masa yang dihabiskan oleh Ibnu Mubarak untuk mempelajari adab. 50 tahun Ibnu Mubarak menghabiskan untuk belajar agama dan lagi banyak untuk mempelajari adab dan akhlak. Karena apa? Karena itulah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang berilmu dia sombong, orang berilmu dia takabur, maka dia akan mendapatkan hukuman dan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kesombongan itu, sebab takabur itu menghalanginya masuk ke dalam syurga. Orang yang biasa, ilmu pun tak ada, tetapi dia menjunjung tinggi adab dan akhlak,
maka adab dan akhlak akan menyebabkan ia masuk ke dalam surga, dan itu bagian dari kebaikan Islam seorang mukmin. Maka tuan dan puan yang dimuliakan Allah Ta'ala, terkadang hari ini kita remehkan adab. Kita anggap adab itu tak penting. Adab itu masalah ringan saja. Macam makan tangan kanan, minum tangan kanan. Banyak dari kita yang memang sengaja untuk makan dan minum tangan kiri. Padahal itu adab dari Nabi SAW. Kita pakai slipper, tanggalkan slipper. Macam mana Rasulullah SAW ajar kita. Nak pakai slipper, kaki kanan didahulukan. Nak tanggalkan slipper, kaki kiri didahulukan. Masuk masjid, dahulukan kaki kanan. Keluar masjid, dahulukan kaki kiri. Nak pakai baju, dahulukan tangan kanan. Keluarkan baju, tanggalkan baju, dahulukan tangan kiri. Nampaknya hal itu ada hal yang remeh, hal yang tak penting-penting sangat. Tapi boleh jadi dengan satu hal yang kita anggap itu kecil, itu boleh menjadikan Allah Ta'ala ridho kepada kita dan memasukkan kita ke dalam surga dibanding ribu ratus rakaat sholat yang sudah kita buat, ataupun ribu derma yang sudah kita bagi, ataupun bertahun-tahun kita puasa sunnah. Jadi jangan sampai kita memandang satu hal tak penting, satu hal itu biasa, remeh, sedangkan itu adalah ada hikmah besar yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan adab dan akhlak ini akan membersihkan hati. Dengan adab dan akhlak akan menjadikan kita orang-orang yang smart, orang-orang yang cerdas. Kata Imam Syafi'i tadi, salah satu tazidu fil aqli. 3 hal yang boleh mencerdaskan, menjadikan seseorang smart. Yang pertama tadi, duduk bersama ulama. Dilanjutkan yang kedua, mujalasatus sholihin, duduk dengan kawan-kawan orang-orang yang soleh. Kita tengok ada kawan yang sholat sunnah lebih banyak, ada kawan yang dia suka baca Al-Quran, ada kawan yang suka berderma, maka kita pegang erat-erat persahabatan itu. Jangan kita jauh-jauh dari kawan yang soleh, karena dia boleh membagi kepada kita syafaat pada hari kiamat nanti. Karena syafaat akan dibagi oleh Rasulullah SAW. Syafaat akan dibagi oleh orang-orang soleh. Syafaat akan dibagi dengan amal kebaikan yang telah kita buat semasa di dunia. Allah Ta'ala akan izinkan hal-hal tersebut untuk membagi syafaat kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dan yang ketiga, watarkul kalam fi ma la ya'ni, meninggalkan perkataan yang sia-sia. Orang bual-bual di kedai, ngopi, orang bual-bual di kafe, minum-minum, tak terasa bual-bual 1 jam, 2 jam. Tapi tak ada manfaat apapun yang boleh diambil dari bual-bual itu. Hanya sekedar membuang masa. Tapi kalau kita tengok, apabila Allah Ta'ala membagi kepada kita untuk boleh melihat pahala berzikir, pahala sholawat, yang kita basahi lisan kita dengan memuji Allah Ta'ala, mengingatnya, maka niscaya kita akan menyesal. Kenapa bual-bual yang kita buat itu lebih dihabiskan untuk membuang masa? Kenapa tak kita ganti untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada seorang ulama di zaman ulama-ulama salaf yang bernama Ibrahim ibnu Adham. Beliau ini seorang ulama besar dan seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika dia lalu satu jalan. Dia melihat ada satu building yang baru. Satu bangunan yang cantik yang tak pernah dia tengok sebelumnya. Lantas dia katakan,
betapa indahnya bangunan tersebut, betapa besarnya building tersebut. Padahal kalau kita tengok, kita lihat, kita perhatikan tuan dan puan, yang Ibrahim ibnu Adham katakan itu bukan adalah perkataan dosa. Dia takjub, dia kagum kepada satu bangunan yang besar, satu bangunan yang tinggi, tetapi dia adalah orang yang bertakwa. Orang yang tak nak membuang-buang perkataannya kecuali mengingat Allah Ta'ala. Apa kata Ibrahim? Ya katakan, wahai nafsu, wahai jiwa, engkau telah berkata-kata sia-sia. Engkau telah ucap satu hal yang tak manfaat. Padahal dia tak mengucapkan dosa. Dia hanya memuji satu bangunan yang cantik. Lantas dia bagi tahu kepada dirinya sendiri, karena sebab engkau telah mengucapkan yang sia-sia, yang tak bermanfaat, maka aku akan hukum untuk berpuasa 1 tahun lamanya. Jadi dia buat puasa 1 tahun sebab menyesal karena telah mengucapkan hal yang tak pantas, hal yang tak patut. Maka seberapa banyak ucapan kita, seberapa banyak hal-hal yang kita buat, itu semua akan dihisab, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya ucapkan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, yang dibuat oleh tuan dan puan, yang diucapkan oleh para jamaah sekalian akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalaulah itu baik, tetap ada hisabnya. Kalaulah itu tak baik, ada azabnya. Wal'iyazubillah, kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari setiap perbuatan dan perkataan yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak akan kuat untuk merasa pedihnya azab tersebut, sedangkan hari ini kita pun belum pantas untuk menjadi orang-orang yang masuk ke dalam syurganya Allah Ta'ala. Dalam satu sisi, keimanan kita ini takut. Kita takut kalau diazab Allah. Kita takut kalau tak diterima Allah. Kita takut kalau tak mendapatkan ridha Allah. Tapi dalam sisi yang lain kita pun punya harapan Allah Ta'ala menerima 2 ataupun 1 rakaat di antara ratus ribu rakaat sholat yang sudah kita buat. Allah Ta'ala menerima 1 sen dari ratus ribu sedekah yang telah kita bagi. Allah Ta'ala menerima sedikit rasa lapar ataupun haus yang kita tahan sebab menjalani ibadah puasa. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan hal yang tak pantas, baik itu perkataan ataupun perbuatan. Waruya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala awwalu ma yadkhulu alaikum rajulun min ahlil jannah fadakhala Abdullah ibnu Salam radhiyallahu taala anhu faqama ilaihi nasun fa akhbaruhu. Ada satu kisah dari hadis Nabi diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bagi tahu kepada sahabat-sahabatnya. Ada orang yang pertama kali akan masuk kepada kalian. Ada orang yang nak datang nih. Akan datang kepada kalian seorang lelaki dan dia adalah ahli syurga. Maka selepas itu masuklah, datanglah Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu ke hadapan para sahabat. Kemudian sahabat-sahabat Nabi mereka bangun, mereka tegak dan berkata, faqalu akhbarna bi awtat amalika fi nafsik. Akhbirna, apa kata para sahabat? Wahai Abdullah bin Salam, bagi tahu kami amal yang telah kamu buat yang menyebabkan kamu menjadi ahli syurga. Qala inna amali la dhaif. Kata Abdullah bin Salam, saya tak punya amal spesial apapun. Amal saya lemah, amal saya sedikit. Awthaqu ma arju bihi salamatu sadri wa tarku ma la ya'ni. Kata Abdullah bin Salam,
saya tak pernah buat amal yang spesial. Saya tak pernah buat satu hal yang amazing dari kebajikan. Biasa saja, sholat 5 waktu, sholat sunat pun biasa, puasa sunat pun dia buat sesekali, baca Al-Quran pun dia buat, dia baca semampunya. Tapi kata Abdullah ibnu Salam, aku berharap kepada Allah Ta'ala agar hatiku senantiasa selamat. Dalam hati tak memandang kepada keburukan orang lain. Dalam hati tak ada sifat riak, nak bagi, nak unjuk kebaikan. Dalam hati tak ada hasad, iri, dengki, dan seterusnya. Dan aku berharap bahwa aku boleh menjadi orang-orang yang meninggalkan hal, perkataan, ataupun perbuatan yang tak pantas. Nah, disinilah tuan dan puan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita kena sadar bahwa di dalam Islam tak cukup dengan ibadah saja. Di dalam Islam tak cukup kita dengan mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan saja. Di dalam Islam bukan hanya kita busy untuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi yang dipentingkan juga di dalam Islam adalah kita memperbaiki diri, adab dan akhlak kena mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendapatkan kejayaan di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya, dan kita juga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya kalau kita nak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala amal perbuatan kita, rasanya amal kita itu jauh dari sempurna. Sholat yang kita buat pun tak khusyuk. Rakaat pertama bolehlah khusyuk. Rakaat kedua ingat kunci kereta saya letak di mana. Rakaat ketiga ingat orang-orang perempuan. Tadi saya check out online shopping, belum lagi saya bayar, belum lagi saya bank in. Rakaat ketiga ingat, perut mulai lapar. Khusyuk dalam ibadah kita pun kurang. Dalam ibadah kita pun banyak hal yang tak sempurna. Maka kita perbaiki adab dan akhlak untuk menutupi keburukan, untuk menutupi hal-hal yang tak sempurna di dalam ibadah kita yang sedikit, di dalam kebajikan yang kita buat yang banyak sekali kekurangan dan tak khusyuk kita buat kebajikan ibadah tersebut. Maka dengannya umat Islam akan kembali kepada kejayaan, dengannya boleh menarik pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Penyakit yang kita alami sudah 2 tahun itu pun masih tak selesai 100%. Kenapa? Banyak penyakit-penyakit baru yang datang. Kenapa hari ini banyak sekali anak muda yang bermaksiat, anak muda yang berbuat dosa? Karena diantaranya telah meninggalkan kehidupan yang dicontoh oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk ke rumah orang Islam, tak tengok lagi suasana Islam itu. Masuk rumah orang Islam, cut TV, Bollywood. Masuk rumah orang Islam, cut TV, kita tengok-tengok aurat yang macam-macam. Kita tengok di bilik anak kita sibuk mendengarkan musik. Tak lagi dia membaca Al-Quran. Tengok di handphone anak-anak kita, tuan dan puan. Handphone anak kita bila kita tengok, mesti ada Korean movie. Tapi kalau kita tengok, ada tak MP3 Al-Quran di handphone anak kita? Belum tentu ada. Ada tak musik di dalam handphone anak kita? Majority anak kita simpan itu. Artinya, anak kita lebih mencintai kepada orang-orang yang belum jelas keimanannya. Anak-anak kita lebih kagum kepada Korean movie, lebih kagum kepada orang-orang yang bukan Islam, dibandingkan mereka jadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam the first favorite man in his heart. Orang yang pertama, yang paling dia favorit, yang paling dia idola,
yang paling ia contoh di dalam hatinya. Maka kita ajarkan sirah Nabi, di rumah kita ajarkan bagaimana Rasulullah SAW kehidupannya, bagaimana kita ajarkan kepada anak-anak kita adab, akhlak, adat yang baik yang telah diajarkan nenek moyang kita terdahulu. Maka kita kembalikan kejayaan Islam, start from our home, mulai dari rumah kita semua, rumah orang Islam. Bukan hanya Islam itu namanya saja, bukan hanya Islam itu ID-nya saja, bukan hanya Islam itu pakaiannya saja, tetapi yang lebih penting daripada itu, Islam adalah akhlak dan kesempurnaan di dalam adab dan kesempurnaan di dalam kita bersikap. Mudah-mudahan dengan ini tuan dan puan rahimakumullah, kita semakin bantu-membantu, kita semakin tolong-menolong, sibukkan diri dengan aib kekurangan masing-masing. Usahakan untuk kita tak menengok aib dan kekurangan orang lain. Apabila ada kesalahan, hal yang tak patut dari saudara muslim, kita bagi nasihat dengan nasihat yang lembut. Ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah orang-orang untuk taat kepada Allah Ta'ala dengan hikmah, dengan nasihat yang baik. Maka sebaik-baik manusia adalah khairun nasi man kana bi'aibihi basira wa an aibi ghairihi darira. Sebaik-baik manusia adalah yang matanya terbuka lebar untuk menengok aib kekurangan dirinya, dan sebaik-baik manusia adalah yang matanya tertutup rapat tak menengok aib kekurangan orang lain. Kalau kita sibuk dengan aib kekurangan kita, insya Allah hati akan selamat, keislaman akan sempurna, adab dan akhlak boleh kita junjung tinggi, dan hati pun menjadi bersih terjaga. Tetapi kalau kita sibuk menengok aib orang lain, ini salah, itu buat salah, ini buat tak betul, maka gajah yang jauh itu nampak, sedangkan semut yang dekat pelupuk mata pun tak boleh kita tengok. Maka hati kita akan menjadi keruh, bintik-bintik hitam akan menjadi ramai di dalam hati, menutupi, menjadikan cahaya Allah Ta'ala itu hilang. Karena hati itu tak akan Allah Ta'ala bagi cahaya, kecuali kepada orang-orang yang membersihkannya dari penyakit-penyakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita taufik dan hidayahnya, khususnya saya pribadi dan umumnya tuan dan puan, agar sama-sama jom kita ingatkan kembali anak-anak kita untuk mencontoh, untuk ikut akhlak dari Nabi SAW, baik perkataan, perbuatan, ataupun apapun kebaikan-kebaikan yang telah dibuat oleh Nabi SAW. Kalau kita tak boleh buat semua sunnah, maka janganlah kita tinggalkan semua sunnah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini yang boleh saya sampaikan untuk mengawali kembali kuliah kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi, hadis ke-12, setelah kita stop hampir 2 tahun lebih. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kita rizki. Masjid pun semakin cantik. Masa itu tak ada aircon, sekarang pun aircon sudah datang. Kita kenal lagi semangat beribadah, karena karpet masjid pun sudah selesai, masjid pun sudah sejuk. Maka ini adalah kenikmatan dari Allah yang terbesar, yang mesti kita syukuri. Semoga Allah jadikan diri kita, ahli keluarga kita, anak cucu keturunan kita, orang-orang yang dijaga keimanannya, dijaga dari orang-orang yang fasik, dijaga dari persahabatan yang tak baik. Allah Ta'ala bimbing kita semua dengan akhlak, dengan iman, dengan keyakinan yang betul, sampai pada akhir kita boleh mendapatkan cita-cita kita, yaitu meninggal dunia, wafat dalam keadaan Allah Ta'ala ridho kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak kepada tuan dan puan yang sudah sudi mendengar datang kuliah saya. Yang benar hanya datang daripada Allah Ta'ala. Kesalahannya mohon dimaafkan. Walaupun bulan Syawal sudah habis, beraya pun tak habis-habis. Kue raya pun masih ada di rumah banyak. Jangan sampai itu expire,
Kalau expire boleh menjadi mubazir. Lebih baik kita bagi kepada orang-orang yang mereka susah, mereka berhajat kepada makanan. Walaupun bulan Syawal itu sudah habis, tapi saya yakin di hati tuan dan puan rasa maaf tuh tak akan habis. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan perbuatan ataupun percakapan, perkataan dari diri saya. Tidaklah yang duduk di atas ini lebih baik dibandingkan yang duduk di bawah. Boleh jadi Allah Ta'ala menjadikan salah satu orang yang duduk di bawah sebagai kekasihnya, dan orang yang lebih tinggi surganya nanti di akhirat dibandingkan yang duduk di atas. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum usikum nafsi bitaqwallah wa ta'atihi. Sama-sama kita tutup dengan membaca surat Al-Asr, doa kifaratul majlis serta sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.